Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berida ilah bisyafa'atul rasulillah wa bisyafa'atul Qur'an wa bi'alikul yakin salihatin wa liqa'ul hajatina wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ma ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi'ihsan ila yaumiddin. Khususan ila jami' masyayikhina wa jami'il mu'allifin wal musannifin, khususan ila ma'alim musdilal musannif wal mu'allif li kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha wa nakhususan khasatan ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad. Khususan ila ar-rahim ya Abdullah Mursyad wa zawjatul baik ahlan wa zawjatul baik ihsan wa zawjati wa baik ahyat wa zawjati wa baik arwani wa zawjati khususan arwahi baki Abdul Karim wa zawjati wa baik marsuqi wa zawjati wa baik makhlus karim wa zawjati wa baik Ahmad Idris marsuqi wa baik Abdul Aziz Mansur wa baik Yahya makhlus wa baik maksud jauhari khususan arwahi baki Habibullah Sayyidini wa baik makhlus bastul dari Fawzan arwahi Maki Sirajuddin Masjati wa Hashim Masjati wa Abdul Ghafur Masjati wa Abina Mihdi Syamsuddin Hashim Abu Minna Ibn Khairiyah wa akhina Kiyahdi Habib Syamsuddin Hashim wa akhina Kiyahdi Misbahul Amin wa akhtina Qurratu Aini. Fawzan arwahi Bagi Marsuqi wa Zawjati wa Bayi Bajuri wa Zawjati wa Bagi Mastuqi wa Zawjati wa Alim Fawzan khasa ila ruhi abina ya Syamtur Ra'uf wa umina ibn Subaidah wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim wa masyaihim wa msyadita lamidatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni sira. Ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni sira fima ing dalem perkara dumina kang den tanggung apa mah laka kedue sira. Ai takaffala tegese nanggung sapa Allah Gusti Allah laka maring sira bihi kelawan mah wa utawi mah iku arrizqu rizki tafaddulan krana aweh kanugrahan minhu saking Allah wa ihsanan lan oleh gawe bagus. Qala dawu sapa Allah ta'ala maha sapa Allah wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa ka'ayyin lan pirang-pirang apane min dabbatin hayawan kang gremet la tahmilu kang ora nanggung apa dabbah rizqaha ing rezekine dabbah Allah utai Gusti Allah iku yarzuquha paring rezeki sapa Allah ing dabbah wa iyyakum lan ing sira kabeh ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mungkon-mungkon wa ka'ayyin min dabbah. Bayani minal ayati nyatane pira-pira ayat wa taqsiruka lan oleh kepeka sira wa taqsiruka lan oleh kepeka sira fima ing dalem perkara tuliba kang den purih apa mah minka saking sira wa huwa utawi ma tuliba iku al amalu amal
alladzi tatawassalu kang gawe tumeka sapa alladzi tatawassalu kang gawe tumeka sapa sira bihi kelawan ma adatan ing dalem pengadatane ila maula kamaring bendoro sira bayanin min azkarin nyatane pira-pira zikir wassalawatin lan pira-pira salat wa auratin lan pira-pira wiritan wa ghairi dzalika lan liyane mungkono-mungkono azkar ila akhirih bayane min anwa'it ta'ati nyatane pira-pira warnane pira-pira ta'at qala jauh sapa Allah taala rupane wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtu lan orang dadekaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manungsa illa liya'buduni supaya angin supaya ngibadah sapa jin lan insu ing ingsun al ayatan rusna sira ing ayat fal matlubu mongko utawi kang den purih minal muridi saking wong kang ngarepaken usul iku as-sa'yu ngamal utawa lumaku fi util arwahi ing dalem panganan pikuatane pira-pira ruh wa huwa utai util arwah iku zikrul maula eling ing Allah dakang dadi bendoro wa fi'lu ma lan nglakoni perkara yuqarribu kang marekaken apa ma ilaihi maring Allah la util asbahi ora panganan pikuatane pira-pira badan awak li annahu krana setuhune li annahu krana temen setuhune utul asbah iku qaimun kang jumeneng iku qaimun kang jumenengi bihi kelawan util asbah sapa ghairuhu liyane sapa ghairuhu liyane murid sapa ghairuhu liyane murid ijtihaduka iku dalilun ngeten wa huwa utai ghairuhu iku maulahu bendorone murid ijtihaduka iku dalilun kang nuduhaken alam timasin ing atase kebusek alam timasil basirati ing atase kebuseke peningale ati ai umyil basirati tegese wutone peningal ati minka saking sira wahya utawi al basirah iku ainun mripat fil qalbi ing dalem ati fil qalbi ing dalem ati tudriku kang bisa nemu apa ain tudriku kang bisa nemu apa ain al umura ing pira-pira perkara al maknawiyah kang bangsa makna kama annal basara kaya oleh temen setuhune mripat iku yudriku bisa nemu apa al basar al umura ing pira-pira perkara al mahsusata kang den tingali pancandriya wa fi ta'birihi lan iku tetep ing dalem oleh nembungaken kiye musannaf bil ijtihadi kelawan dawuh ijtihad nemen-nemeni isyaratun utawi aweh isyarah ila anna talabar rizqi maring temen setuhune nyuprih rizqi min ghairi ijtihadin saking tanpa nemen-nemeni iku la baksa ora ana bahaya iku maujud
bihi kelawan tolabur rizqi lil muridi kedwene wong kang ngarepaken wusul wala yadullu lan ora nuduhaken apa tolabur rizqi alan timasi basiratihi ing atase kebuseke peninggal atine murid. Summa qala nuli dawuh sapa kiye musannaf la yakun ta'akhur amadin wallahu a'lam. Pada hikmah yang kelima niki masih terus bersambung dengan hikmah ingkang saderengipun. Pada hikmah yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mencurahkan segala perhatiannya terhadap suatu hal, maka semua itu tidak akan bisa menembus benteng takdir. Termasuk diantaranya juga mengatur, merencanakan, itu pun juga tidak bisa menembus benteng takdir. Kemudian pengaturan ataupun perencanaan atas urusan-urusan kita itu adalah merupakan bentuk usaha kita mengurus urusan yang mestinya sudah diurus oleh Allah, diurus oleh selain kita, yaitu oleh Allah. Nah, orang yang seperti itu ini berarti menjadi tanda bahwa orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang buta mata hatinya, karena tidak mengenal tentang takdir Allah, tidak memahami tentang takdir Allah. Bahkan ada tanda kebutaan hati yang lebih jelas dan lebih tegas, yaitu seperti yang disampaikan di dalam hikmah yang kelima ini. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirah. Kesungguhan kamu di dalam mencari sesuatu yang sudah ditanggung untuk kamu, dan kamu sembrono, kamu ceroboh di dalam melaksanakan sesuatu yang dituntut dari kamu, maka hal ini merupakan tanda yang menunjukkan kebutaan hati kamu. Sesuatu yang sudah kita ditanggung untuk kita, artinya sesuatu itu sudah ditanggung oleh Allah, yaitu tentang rizki. Gampangannya, orang itu mempeng dalam bekerja, dalam mengurusi mata pencaharian, terlalu mempeng sehingga dia ceroboh di dalam pelaksanaan amal ibadah kepada Allah. Nah, orang seperti ini berarti orang yang mata batinnya sudah buta, karena mata pencaharian atau rizki itu ini sudah ditanggung oleh Allah sebagai bentuk anugerah dan kebaikan Allah untuk kita semua. Sebab dalam satu ayat Allah dawuhaken wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak hewan yang melata tidak bisa mengurus tentang rizkinya sendiri.
Allah yang telah mengurus rizkinya, dan juga Allah yang mengurus rizki kalian semua. Itu salah satu ayat yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban Allah atas kebutuhan rizki kita. Jelas wonten ayat itu Allah menegaskan tentang rizki itu merupakan tanggung jawab Allah, dan itu sudah diurus oleh Allah. Sementara karena kita sungguh-sungguh, karena kita rajin di dalam mencari rizki tadi, sehingga menjadikan kita teledor melaksanakan tugas-tugas kita, yaitu amal ibadah kita. Artinya adalah amal yang biasanya memang menjadi alat untuk kita mendekat kepada Allah. Ini secara adat, seperti zikir, sholat, wiritan, dan lain sebagainya. Bentuk ketaatan-ketaatan yang lain. Itu merupakan amal-amal yang memang oleh Allah dibebankan di pundak kita, menjadi beban kita yang harus kita wujudkan, yang harus kita perlihatkan. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi makhluk hidup, manusia utamanya dan jin, diciptakan Allah di dunia ini. Tugas yang paling pokok yang harus dikerjakan oleh manusia dan jin itu tidak ada lain, hanya beribadah kepada Allah. Itu tugasnya. Bukan ditugaskan untuk mencari rizki, bukan ditugaskan untuk menumpuk harta, tetapi ditugaskan untuk beribadah. Makanya para murid, orang-orang yang menginginkan usul kepada Allah, yang dituntut baginya adalah beramal, berusaha untuk memenuhi kebutuhan rohani. Makanan rohani ini yang kita siapkan. Apa makanan rohani ini? Makanan rohani ini adalah zikir kepada Allah dan melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Bukan mengurusi tentang makanan tubuh. Jadi murid tidak dituntut untuk mengurusi tentang makanan tubuh, karena yang berkaitan dengan tubuh kita ini sudah diurus oleh Allah. Li'annahu qa'imun bihi ghairuhu. Karena itu sudah diurus oleh orang lain, yaitu yang dimaksud adalah telah diurus oleh Allah. Nah, orang yang sikapnya seperti tadi, bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki dan teledor dalam melaksanakan ibadah, itu berarti petunjuk yang menunjukkan baginya bahwa mata batinnya telah buta. Maksudnya basiroh atau mata batin adalah mata penglihatan hati, yang dengan mata itu hati kita bisa memahami segala hal yang bersifat maknawi, segala hal yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera. Makanya tangkapan yang bisa didapat oleh mata hati ini adalah hal-hal yang tidak tampak, hal-hal yang tidak bisa kita gambarkan, tapi bisa kita dirasakan oleh mata hati ini. Nah, mata hati ini sama halnya dengan mata kepala kita, mata lahiriah kita, di mana mata kepala kita, mata lahiriah kita
ini bisa menemukan tentang sesuatu yang tampak oleh panca indera. Yang bisa kalau mata kepala kita ini sudah terbuka, maka apa yang di depan mata ini akan selalu tampak terlihat jelas oleh mata kepala itu. Nah, demikian pula lah hati kita juga punya mata yang bisa menemukan hal-hal maknawi, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kepala ini, tapi bisa ditemukan oleh mata hati. Nah, ini penting dimiliki oleh orang-orang yang suluk, penting dimiliki oleh setiap orang, karena dengan mata batin inilah maka dia akan bisa menggapai hal-hal yang tersembunyi dari mata kepala kita, yang tidak terlihat dengan mata kepala kita. Sehingga dengan begitu ini akan menguatkan keimanan kita, terutama keimanan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Karena kalau kita hanya mengandalkan mata